sampai di sini. Iya betul. Ready? Ready, aman. Sound aman. Cek. Gitar udah balance belum? Yakin? Ya udah tunggu. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan sekali lagi, Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sedikit ada, bukan sedikit lagi ya. Cukup ada tantangan pada di minggu kali ini, minggu ketiga. Tapi itu tidak menghambat kita untuk puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita bersih kerja keras untuk memuliakan nama Tuhan dengan cara apapun, dan tentunya dari online ini Bapak Ibu Saudara. Aku mau nyapa dulu buat yang ada di room, ada berapa orang nih? Jumlahnya ada berapa sih? 35. Wah, puji nama Tuhan, antusias yang luar biasa. Bila Bapak Ibu Saudara yang ikut diberkati melalui ibadah kita pada pagi siang hari ini. Untuk itu kita akan mulai ibadah. Mari kita berdoa. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu untuk Tuhan, arahkan fokusmu. Walaupun device yang menghalangi, tempat yang menghalangi, tapi hadirat Tuhan tidak menghalangi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini Tuhan kami bisa merasakan nafas yang begitu sukacita Tuhan kami rasakan Bapa. Walaupun di tengah kami Tuhan keadaan kami yang tidak baik-baik saja Bapa, kami mengalami kebanjiran mungkin Tuhan, akses yang terputus Bapa. Tapi Tuhan kami percaya Tuhan Kau hadir Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Bapa, di ibadah online kami ini Tuhan kami mengundang Kau Tuhan untuk mengisi setiap hati kami yang kosong Tuhan. Di setiap pikiran kami yang kosong Tuhan, Kau taruh Tuhan Roh Kudus-Mu buat kami Bapa. Bapa, berkati dari jalan ibadah dari awal sampai akhirnya Tuhan, biarlah nama-Mu dipermuliakan Bapa. Di dalam nama Yesus, kita telah berdoa sama-sama, kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, aku tadi sudah bilang Pak Gembala, aku mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada 35 orang di Zoom meeting ini untuk menyalakan on cam-nya yuk. Ayo, yang sudah nyalakan on cam-nya boleh lambaikan tangannya ke kita semuanya. Shalom. Kita mau lihat nih, di sini juga ada beberapa orang jemaat Tuhan sudah hadir. Antusias yang luar biasa. Oke, kita akan puji nama Tuhan pada pagi hari dengan sukacita. Here we go. Pujian, katakan ajarku berdiam. Here we go. Katakan ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Katakan di sana kau menanti, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dampa hadirmu, amin. Inilah rinduku. Katakan hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku
ku berdiam, amin, dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu di sana. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Sorakan, ku damba hadirmu. Inilah rinduku, sama-sama. Hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku. Menceritakan kasihmu, ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku, hidupku, amin. Segenap hati kami Tuhan akan kebaikanmu dan nafasku, menceritakan kasihmu. Ajar kami, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Kita masih suka cita pada pagi hari ini. Katakan, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur, amin, dengan penuh pujian. Katakan, bersuka, bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sekali lagi katakan, masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Kami bersuka di hadirat-Mu Tuhan. Nyanyi agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, amin. Musik, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan, 1, 2, 3, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, lebih keras lagi jemaat Tuhan di sini, katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. One more time. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Siapa bahwa di sini hari ini bersuka cita, merasa bahagia? Katakan amin. Oke, yang di rumah katakan amin. Oke, kedengaran sampai sini ya. Kita bersuka cita sekali lagi. Katakan hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi katakan hari ini, hari ini ku rasa bahagia. Saudara seiman, Tuhan, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati berjalan. Amin. Dalam kasih Tuhan. Tunjuk kau sahabatku, sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, oh. Kau sahabatku, amin. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay. Sekali lagi yuk, kita angkat pujian ini. Katakan hari ini ku rasa, hari ini walaupun banjir kita tetap bahagia, amin. Yeay. Karena Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandeng, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati berjalan. Terang kasih Tuhan. Yuk tunjuk sekali lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabat, kau sahabatku, kau, yeah. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita.
tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan, sebab kita bahagia karena Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Di hari ini kita juga mendengar kesaksian. Untuk itu, untuk kepada Bang Marto untuk menempatkan posisinya di sini. Shalom, saya hari ini akan menyaksikan kesaksian pujian. Semoga kesaksian ini menjadi suatu berkat buat kita semua dalam keadaan kita seperti ini sekarang. Dengan sebuah lagu, Indahnya Kasih-Mu Tuhan. Selama ini
buat kesaksiannya begitu memberkati kita semua pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kita ada hari ini karena Tuhan, amin. Kita akan mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih atas kesaksiannya Bang Mertua. Siapkan hatimu, kita akan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Tuhan. Kami kembali Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu Bapa. Izinkan kami Tuhan menyapa Engkau Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan, teramat baik. Kami mau bersyukur Tuhan melalui pujian kami, biarlah Engkau disenangkan Tuhan. Kami merendahkan hati kami Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur-Mu buat Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Thank you Jesus. Katakan Bapa, Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, sebab kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami mau berterima kasih Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan
padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Katakan dengan lembah lembut, ku bersyukur pada kasih setiamu di dalam. Amin. Di setiap langkahku ku mau memujimu, ku bersyukur padamu. Katakan syukurmu buat Tuhan, sebab kasih-Nya tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Katakan Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Lebih tinggi lagi, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Baiklah sembah Dia. Oh, Kau sanggup Tuhan, Kau sanggup Tuhan memulihkan setiap hati kami. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kasih setia-Mu. Tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami, Kau tetap setia. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami bawa korban syukur kami. Hanya itu yang kami bisa Tuhan, hanya itu yang bisa dapat kami lakukan Tuhan. Hanya kami menyembah-Mu, tunaikan ucapan syukur-Mu buat Tuhan. Katakan Kau sungguh baik, teramat baik. Oh, kami bersyukur, kami bawa korban syukur kami Tuhan. Kami bawa korban syukur kami Tuhan. Kau berdaulat atas pujian kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui pujian kami Tuhan. Walaupun kami memakai device kami Tuhan, kami melalui online Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Kau hadir di tempat kami masing-masing Bapa. Kami mengundang Kau Tuhan. Katakan sembah syukur-Mu buat Tuhan. Ya la 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 la.
Ekonomi kami Tuhan Kau pulihkan Bapa. Setiap kesehatan kami Tuhan Kau sediakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hadirat. Saya serahkan kepada hambanya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu sebab kasih setiamu ya di dalam hidup. Anugerahmu besar buat kami Tuhan. Anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku, Di setiap langkahku memujimu. ku memujimu. Ku bersyukur padamu. Kami mau memuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam keterbatasan kami mau memuji Engkau Tuhan. Hidupku. Ya, di dalam hidupku anugerahmu besar bagiku. Di Setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Kami memujimu Tuhan, ku memujimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya. Sebab besar Engkau Tuhan, yang layak dipuji. Betapa kami sungguh sangat dikasihi oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh baik Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tak pernah ada habisnya Tuhan. Kami menikmati rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sangat baik. Teramat sangat baik. Bahkan tidak ada kata-kata terindah di dunia ini yang bisa menggambarkan betapa baik Engkau Tuhan. Betapa Engkau indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau mendengarkan Engkau Tuhan. Kami mau mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Kami buka hati kami seluas-luasnya untuk-Mu ya Tuhan. Kami serahkan roh kami, jiwa kami, tubuh kami untuk Tuhan bekerja melalui firman-Mu. Sucikan kami, kuduskan kami, ampuni kami. Biarlah kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan bicaralah kepada kami masing-masing yang hadir pagi hari ini, siang hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, baik yang di gereja maupun di rumah. Puji Tuhan. Hari ini sedikit istimewa karena memang keadaan sepertinya memaksa kita untuk kita ibadah melalui online. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Saya yakin walaupun kita terpaksa ibadah di rumah, tidak akan mengurangi hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan bisa menguasai kita. Dan pagi hari ini kita siapkan hati kita.
Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu dikasih Tuhan, simak baik-baik. Saya akan bacakan Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Demikian bunyinya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita baca sebuah perikop yang sangat familiar, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali ada suatu peristiwa yang luar biasa di masa Yesus hidup di dunia ini, di mana perahu Simon hampir tenggelam, bukan karena bolong. Perahu Simon tenggelam oleh karena berkat Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, Simon waktu itu selesai berlayar. Dia selesai melakukan tugasnya sebagai seorang nelayan. Dan suatu saat itu kebetulan Yesus juga sedang mau khotbah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dia sedang mau mengajar dan begitu banyak orang datang. Jadi bayangkan Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini keadaannya berada di dekat danau Genesaret, dan pinggiran danau itu sudah penuh dengan orang. Kenapa Yesus harus naik ke atas perahu? Karena tempat untuk dia berdiri sudah tidak ada lagi. Itu untuk membayangkan betapa banyaknya orang ada di pinggiran danau itu. Sampai Yesus pun nggak bisa berdiri di pinggir. Jadi mau nggak mau dia harus melompat ke salah satu perahu yang sudah ditambatkan di dekat situ. Dan rupanya perahu di situ ada 2 perahu, rupanya milik dari Simon atau Petrus yang diparkir di situ, punya Simon dan rekan-rekannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, saya yakin sekali mungkin Simon saat itu tidak ada niatan untuk hadir di tempat itu. Dan inilah yang saya dapatkan, saya bisa bayangkan panggilan
Tuhan untuk seseorang, dia tidak memilih-milih siapapun itu. Panggilan Tuhan tidak akan pernah memilih-milih orang siapapun itu. Tetapi hanya oranglah yang merasa terpanggil, dia akan datang kepada Tuhan. Nah, kita kembali lagi ke kisah ini. Highlightnya ada di Lukas 5 ayat 5. Simon berkata, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Sebelumnya Yesus berkata kepada Simon, ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Itu respon Simon terhadap apa? Perintah Yesus. "Hei nelayan." Saya nggak yakin mereka waktu itu sudah kenalan. Kita bisa bicara namanya dia di situ, Simon, setelah menulis kejadian yang sudah terjadi. Tetapi saya bayangkan ketika kejadian itu terjadi, mungkin Simon belum kenalan secara pribadi. Ya tentu saja Tuhan Yesus sudah kenal dia secara pribadi, tetapi secara sociality mereka belum saling kenal. Jadi Simon tahu ini adalah seorang pengkhotbah. Simon tahu karena dia lihat Yesus berkhotbah di pinggir danau itu dan banyak orang mendengar. Kalau begitu banyak orang datang untuk mendengar, pasti ini orang nggak sembarang orang. Pasti seorang guru yang nggak sembarang guru. Namun Bapak Ibu kasih Tuhan, Simon pun mengerti bahwa yang di hadapannya ini memang mungkin seorang guru atau seorang pengkhotbah hebat, tetapi bukanlah pasti dia seorang nelayan. Jadi tanda kutip nih, artinya misalnya gini, Simon bisa katakan, "Saya lebih tahu loh, saya ini nelayan, dan saya sudah, kalau saya disuruh untuk pergi ke tempat yang dalam, itu sudah saya lakukan." Artinya begini, "Pak, logika deh Pak, masa iya nelayan nyari di tempat dangkal? Ya iya, saya juga udah dari tempat dalam. Saya udah dari sana, dan saya sudah sepanjang malam tebarkan jala di sana. Nihil yang saya dapatkan. Saya tidak dapat apa-apa." Perintah Tuhan Yesus kan seakan-akan ya harusnya sudah ya, ini kan standar gitu. Orang juga tahu, "Pak, tebarin di tempat jala, tebarkan jala di tempat yang dalam." Orang juga tahu, "Nah, saya nelayan, saya pasti tahu, dan saya sudah lakukan itu, dan hasilnya tidak ada." Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan sangat memaklumi keadaan kita. Tuhan sangat memaklumi keadaan hidup kita. Dan Tuhan tahu apa yang sedang kita hadapi, dan Tuhan tahu apa yang kita gumulkan. Orang Tuhan tahu keadaan hati kita kok. Dia melihat hati kita, dia melihat pikiran kita, dia tahu, dia maha tahu. Tapi kalau kita perhatikan dari dari kisah ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau Tuhan Yesus bahkan kedalaman hati juga tahu, masa dia nggak tahu kalau Simon itu sudah dari tempat dalam? Pasti tahu. Tuhan sangat teramat tahu keadaan kita. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, ada kabar baik. Jangan harap Tuhan mau memaklumi ketundukan kita terhadap keadaan. Apa keadaan kita? Aku nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin saya sanggup. Nggak mungkin saya bisa. Tuhan tahu kemampuan kita, tapi Tuhan tidak bakal memaklumi apa yang kita anggap tidak bisa. Karena Tuhan tidak mau kita tunduk terhadap keadaan kita. Amin. Apapun keadaan kita, apapun keterbatasan kita, Tuhan tidak bisa memaklumi. Karena apa?
Kalau kita anggap kita punya Allah yang besar, Tuhan, kita percaya Tuhan sanggup melakukan hal yang besar, harusnya respon kita sama dengan Simon. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Apa yang kita anggap kita nggak sanggup? Jujur secara pribadi, banyak yang saya rasakan secara pribadi saya nggak sanggup melakukannya. Saya merasa keterbatasan segalanya. Tetapi Tuhan juga menegur saya. Tuhan sanggup melakukan yang besar. Masalahnya adalah apakah kita tunduk dalam keadaan kita, atau kita pandang Tuhan yang besar itu. Awalnya, Bapak berkasih Tuhan, Simon Petrus tunduk pada keadaan. Mungkin dia sambil sembari mencuci jalannya, dia muram. Saya yakin tidak ada yang bersuka cita. Nelayan yang tidak menangkap apa-apa sepanjang malam tidak akan bersuka cita. Yes, kita nggak nangkap apa-apa. Oke deh, selamat ya. Saya nggak yakin ada nelayan yang sukacita sepanjang malam dia berlayar tidak mendapatkan apa-apa. Itu kan sukacita. No, saya bayangkan Simon Petrus dan rekan-rekannya itu bermuram durja. Tentulah keadaan itu tidak disenangi oleh nelayan. Nelayan paling tidak suka tidak menangkap apa-apa. Tetapi Petrus mendengar perintah Tuhan. Pergi ke tempat dalam, tebarkan jalamu. Simon Petrus pasti ada keraguan dalam hatinya. Dia yakin di situ saya sudah dari situ. Di situ tidak ada apa-apa. Sebenarnya dia mau pasrah dengan keadaan. Iya, saya nggak bisa, saya nggak sanggup, Bukankah banyak kita lebih suka pasrah kepada keadaan daripada kita mendengar suara Tuhan? Daripada kita mencari firman Tuhan, mencari suara Tuhan. Memang daging ini nggak senang untuk mencari hadirat Tuhan, mencari firman Tuhan, mencari suara Tuhan. Daging ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, musuhnya rajin baca Alkitab, rajin cari Tuhan, rajin melakukan firman Tuhan. Itu musuhnya daging ini, malas. Tetapi lihat, ketika Petrus katakan, apa tadi dia katakan? Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dia nggak mau, secara daging nggak mau. Tapi dia lawan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dia lawan keengganannya, dia lawan pikirannya, dia lawan kehendak hatinya. Dia mau apa? Dia mau tunduk kepada firman Tuhan. Seringkali inilah masalah kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita sering ngeluh dalam kehidupan kita. Aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Dia enak, dia gini, dia gitu. Kita menggerutu, tapi do nothing, nggak melakukan apapun. Setiap keterbatasan kita, aku nggak bisa melayani, aku nggak bisa ngomong sama orang. Serius nggak bisa ngomong sama orang? Kalau dibikin bisu mulut gimana? Mau? Bisa, cuma kitanya yang bermasalah. Bahkan dalam kehidupan kita, ketika kita mulai bingung jalan keluarnya apa, kita cari buru-buru pegangan yang ada di depan kita, cari backingan, cari siapa yang bisa modalin kita, siapa yang bisa dukung kita, alih-alih mencari Tuhan loh, berlutut cari wajah Tuhan. Kita udah keburu sana, udah keburu panik, tanpa melihat bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Padahal kita sering ibadah,
Padahal kita sering ke gereja. Yesaya 29 ayat 13 katakan begini. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ketika kita datang ibadah tanpa mencari esensinya, mencari Tuhan dengan sungguh, kita akan kehilangan manfaat ibadah itu. Kita boleh rajin datang ke ibadah setiap minggu, tetapi kalau kita datang tanpa kerinduan cari Tuhan, kerinduan untuk dengar Tuhan. Berapa jam sih kita beribadah di gereja? Paling lama berapa? Waktu kotornya berapa? 3 jam lah katakanlah, paling lama. Atau 2 jam. 2 jam kita datang ke gereja. Kalau kita tidak cari esensinya, yaitu cari Tuhan, kita buang-buang waktu selama 2 jam tanpa ada hasilnya. Pulang dengan masalah yang sama, pulang dengan kepanikan yang sama, pulang dengan ketakutan yang sama, pulang dengan kekhawatiran yang sama, tanpa melihat pertolongan Tuhan. Ya bagaimana bisa melihat pertolongan Tuhan kalau kita tidak mencari Tuhan, esensi Tuhan, inti dari ibadah itu yaitu mencari Tuhan, berkorespondensi dengan Tuhan. Padahal dalam 1 Korintus 2 ayat 9 katakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh Tuhan, tidak didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan kalau berkatin itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita nggak bisa nyangka loh. Seringkali berkat Tuhan itu sama sekali di luar nalar manusia. Kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya di luar nurul. Di luar nalar manusia. Tidak disangka. Bagaimana kita bisa mengerti pekerjaan Tuhan yang benar-benar tidak kita sangka kalau kita tidak cari tahu Tuhan benar-benar. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari kisah Petrus ini kita bisa lihat bahwa Tuhan sanggup memberkati kita. Saya ulangi lagi, karena apa? Kalimat ini sering kali orang percaya lupa, tapi tahu. Dia tahu tapi lupa. Tuhan sanggup memberkati kita, amin. Petrus nggak punya apa-apa. Petrus tidak menangkap apa-apa. Dia sudah kerja keras, dia tidak malas-malasan. Tapi dia tidak menghasilkan apa-apa. Tuhan menunjukkan bahwa Dia sanggup memberkati. Dan ketika berkat Tuhan datang kepada kita, harusnya berkat Tuhan membawa kita lebih lagi mendekat kepada Tuhan, lebih lagi mendengarkan suara Tuhan, lebih lagi melakukan firman Tuhan, lebih lagi kita matang di dalam Tuhan, lebih lagi kita bertumbuh di dalam Tuhan, lebih lagi kita merendahkan hati. Semakin kita mau bertobat, semakin hati kita buka untuk mau berubah. Lamanya menjadi pengikut Kristus tidak mencerminkan pertobatan, pertumbuhan, perkembangan rohani seseorang. Dia bisa puluhan tahun mengikut Tuhan, tetapi masih seperti itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan sanggup memberkati kita melimpah ruah sampai kita tidak sanggup menghitungnya. Amin. Tuhan sanggup. Andaikan Simon tidak mendengarkan suara Tuhan,
Bisa nggak Simon itu tidak mendengarkan suara Tuhan, perintah Tuhan waktu Tuhan Yesus katakan, pergi ke tempat dalam, tebalkan jalamu? Bisa nggak? Bisa saja. Karena apa? Petrus tahu di situ nggak mungkin ada ikan. Bisa saja dia katakan begini, guru, udahlah guru ngajar aja di situ ya. Kami ini sudah lelah sepanjang malam begadang nggak tidur. Kami sudah tebarkan jala kemana-mana di setiap titik yang biasa kami tangkap ikan di tempat dalam itu, tapi kami nggak dapat apa-apa. Sudahlah Tuhan, thank you buat advice-nya. Terima kasih untuk sarannya ya. Petrus bisa sekali bisa ngomong kayak gitu. Tapi Petrus ambil suatu keputusan yang tidak diambil oleh orang lain. Dia katakan apa? Tetapi karena engkau menyuruhnya. Nah itu. Tetapi karena engkau menyuruhnya. Suatu kalimat yang krusial Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi karena Tuhan menyuruhku. Itulah makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, sangat krusial ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita benar-benar cari Tuhan, cari intinya Tuhan, cari keberadaan Tuhan baik-baik. Memang tidak mudah mendengarkan suara Tuhan dalam tanda kutip. Walaupun sebenarnya kalau orang yang sudah terbiasa, dia akan lebih mudah. Karena apa? Hatinya lebih terbuka untuk mendengarkan suara Tuhan. Tetapi suara mana yang akan kita turuti, itu tergantung kita. Apakah kita akan turuti suara dunia ini yang mengatakan engkau tidak mampu, engkau tidak sanggup, engkau miskin, engkau nggak punya apa-apa, engkau bodoh, engkau nggak punya pengalaman? Atau turuti aja panggilan Tuhan, marilah datang kepadaku. Tuhan selalu membuka tangannya untuk marilah datang kepadaku yang letih berbeban berat. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya nggak percaya ada manusia di muka bumi ini yang tidak pernah atau tidak mengalami letih dan beban berat. Apakah kita pikir kekayaan itu akan menghilangkan letih dan beban berat? No. Kekayaan materi di dunia ini bahkan membuat sangat letih dan beban berat. Berapa banyak orang yang dengan popularitasnya di seluruh dunia ini, di puncak karirnya, di puncak popularitasnya, dia bunuh diri karena dia sudah gak sanggup lagi menanggung bebannya. Jadi jangan pikir, enak, dia mah orang kaya, dia mah orang populer, dia mah disanjung orang. Jangan salah Bapak Ibu kasih Tuhan. Jangan salah. Ketika kita lahir ke dunia ini, kita itu sudah nanggung setiap keletihan dan beban berat. Makanya kenapa bayi lahirnya nangis. Kita lahir di dunia ini penuh dengan beban. Nah, tangan Tuhan terbuka. Marilah datang kepadaku yang letih dan beban berat. Maka apa? Kuberikan. Siapa yang gak mau lega Bapak Ibu kasih Tuhan? Siapa yang gak mau lega? Kalau saya sih mau. Dan di dalam Tuhan ada kelegaan. Tidak di dalam apapun juga. Bapak Ibu kasih Tuhan, jika kita lihat kisah ini, cerita ini Bapak Ibu kasih Tuhan, sebenarnya tujuan Tuhan Yesus itu tidak hanya sekedar memberkati Simon dan teman-temannya. Tuhan sedang menunjukkan bahwa berkat itu kecil, apalagi secara material. Secara material itu kecil buat Tuhan. Dia sanggup melimpahi. Tapi dia mau kita bukan punya fokus ke situ. Kisah ini menunjukkan bahwa Simon memilih untuk menuruti Tuhan.
mungkin juga sebagai ujian bagi Simon. Apakah dia mau menurut kepada Tuhan, atau ya lepas aja jalannya sudah, atau pasrah aja dengan keadaan. Tuhan Yesus sedang membukakan suatu tujuan, membukakan mata Petrus, Simon Petrus, bahwa berkat itu hanyalah seujung kuku buat Tuhan. Bahwa ada suatu hal lain di luar dari hal materi ini, material yang kita hadapi di dunia ini. Tuhan Yesus sedang mengubah cara pandang Simon yang rendah itu, tanda kutip saya mau katakan rendah, dalam arti apa? Matanya memandang kepada keadaan dunia, keadaan dirinya yang sangat tidak beruntung, kepada menjadi sebuah cara pandang yang sangat tinggi. Kalau saya katakan tadi rendahan, kali ini yang sangat tinggi. Tuhan sedang mengubah cara pandang Simon menjadi cara pandang Petrus. Perhatikan dari baik-baik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dalam perikop ini, Tuhan tidak memanggil dia Petrus. Tuhan memanggil dia apa? Simon. Dia sedang memanggil Simon yang hamba dunia ini untuk menjadi Petrus, hamba sorgawi. Dia sedang memanggil keluar Simon yang takluk dengan keadaan dunia ini, dengan Petrus menjadi partner sorga, penguasa dunia ini. Yohanes 1 ayat 12 katakan begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lukas 10 ayat 19 katakan begini, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita dipanggil untuk ini, untuk punya kuasa seperti ini, bukan menjadi orang yang tidak berdaya oleh dunia. Apa kata dunia? Ikut. Lihat keadaan dunia goncang, ikut khawatir. Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Saya percaya Bapak Ibu kasih Tuhan, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, ketidakpunyaan apapun yang kita sungguh butuhkan, Tuhan sanggup mengadakan. Amin. Tetapi Tuhan tidak ingin kita terikat oleh hal itu. Karena apa? Tuhan pasti mencukupkan dan melimpahkannya, memberikannya bagi kita. Masalahnya adalah, apakah cara pandang kita masih cara pandang Simon atau cara pandang Petrus? Kita tahu Petrus itu siapa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Hanya Simon, hanya seorang nelayan. Tetapi hari Pentakosta dia berkhotbah, berapa ribu orang bertobat. Itu di luar nalar. Dia menjadi seorang rasul, perintis. Dia membuka jalan, dia menyebarkan firman Tuhan. Dia menjadi soko guru gereja mula-mula. Bapak Ibu kasih Tuhan, kisah ini sedang mengajari kita bahwa jangan sampai kita punya cara pandang Simon. Milikilah cara pandang Petrus. Petrus yang siap. Ini aku, utus aku. Aku sanggup. Di tengah setiap keterbatasan. Bahkan orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat itu terpelongo ketika melihat bagaimana Rasul Petrus berkhotbah. Apakah Rasul Petrus pernah diajari mereka, pernah sekolah dengan guru-guru Yahudi? Itu tidak.
Dan bahkan Tuhan pakai Petrus melakukan mujizat. Kita semua dipanggil untuk menjadi Petrus, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukan menjadi Simon. Karena takdir kita atau akhir dari kehidupan kita bukanlah dunia ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita dipersiapkan untuk melihat sign and wonders yang benar-benar suatu hal yang menakjubkan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Wahyu 20 ayat 6 bilang begini. Wahyu 20 ayat 6, demikian bunyinya. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Ini mereka dan ia yang di pertama itu adalah kita semua. Tetapi mereka, garis bawah ini, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia. Dia ini Tuhan Yesus 1000 tahun lamanya. Alkitab mencatat nubuatan bahwa mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia. Bayangkan, kita akan jadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan apalagi, kita akan memerintah sebagai apa? Raja bersama-sama dengan Dia. Orang dengan cara pandang mata Simon tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan Allah. Tapi dengan kacamata Petrus, dengan pola pandang Petrus, kita akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Kita akan memerintah sebagai raja. Kita akan melihat suatu hal yang benar-benar menakjubkan. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita akan sering melihat apa yang menjadi menakjubkan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tuhan mau kita seperti itu. Tuhan mau kita berjalan melihat sign and wonders-nya, kemenakjuban Allah. Tetapi kalau kita sudah mulai hanya memperhatikan dunia ini, memperhatikan keadaan kita yang sangat tidak beruntung, maaf kata Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan melewatkan hal itu. Wahyu 21 ayat 3 sampai 5 dan 7 katakan begini. Wahyu 21 ayat 3 sampai 5 dan 7, demikian bunyinya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Catat ini baik-baik ayat 4. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ayat 7 katakan begini, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dunia selalu ingin melihat kita menjadi orang-orang yang kalah. Orang-orang yang merasa tidak sanggup apa-apa. Dan setan pun juga selalu menipu orang yang terikat dengan dunia ini. Apa? Dengan apa? Setan selalu menipu manusia bahwa ketika mereka mempunyai segalanya dalam hal materi, dia aman-aman saja.
Apakah kita mau terikat oleh dunia ini dan kita mau ditipu terus-terusan oleh setan sehingga kita luput dari janji Tuhan ini? Itu pilihan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sehingga sebenarnya Tuhan Yesus sedang berkata apa dari kisah ini, Bapak Ibu kasih Tuhan? Ini akhir dari khotbah saya. Tuhan Yesus sedang ngomong gini, aku sanggup memberkatimu. Aku sanggup memberkatimu. Tuhan Yesus sanggup memberkati kita. Amin. Yang kedua, Tuhan Yesus sedang berkata apa? Dengar-dengaranlah dengan perkataanku dan putuskan untuk melakukan perkataan Tuhan. Dengar-dengaranlah akan firman Tuhan, akan suara Tuhan, dan putuskan. Nah, putuskan ini yang sering kita gagal, karena kita tidak memutuskan untuk mau melakukan firman Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Putuskan untuk melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, jangan patok goal kita, goal hidup kita hanya di dunia ini. Saya tidak bilang Bapak Ibu santai-santai aja, malas bekerja. No, kita juga harus set up goal juga di dunia ini. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, goal di dunia ini bukanlah goal yang paling terakhir. Karena apa? Goal yang paling terakhir harus kita tetapkan bahwa kita harus masuk sana. Seperti lagu, ku mau di sana, ku mau di sana. Maka dari itu Bapak Ibu kasih Tuhan, mulai saat ini ayo ubah cara pandang kita, cara pikir kita dari Simon jadi Petrus, dari orang yang sangat terbatas oleh dunia ini dan harus nurut sama dunia ini, berubah menjadi Petrus yang hanya dengar-dengaran oleh perkataan sorga. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Bapa, ampuni kami kalau sering kami lupa Tuhan. Sering kami bahkan mematok hidup kami hanya untuk hal-hal dunia ini. Kami mohon ampun Tuhan. Tolong kami untuk kami bisa membuka cakrawala pandangan kami Bapa. Bapa Roh Kudus, tolong kami Tuhan. Bantu kami Tuhan, supaya kami bisa melihat beyond this world Tuhan, di luar dari dunia ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan sanggup memberkati kami. Karena setiap orang yang mengharapkan Tuhan tidak pernah akan dipermalukan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, beri kita